hak hu Allah Allah al-wadudu ya Rahman salawatullah alaika ya Rasulullah Allah Allah al-wadudu ya Rahman salawatullah Allah Allah yang maha welas asih, salawat Allah padamu ya Rasulullah, yang man akrama ala nabiyina tawazzahu ilaika bijahin nabi, wahai yang memuliakan nabi kami menghadapmu dengan wajah nabi. Allah Allah al-wadudu ya Rahman watullah alaika ya Rasulullah, wada'u lana para junubana ispa' lana ya Nabi ya Rasulullah, wahai Nabi doakan ampunan kami, berilah kami syafaat ya Rasulullah. Allah Allah al-wadudu ya Rahman salawatullah alaika ya Rasulullah, wadkhulana fi qalbi nabiyina panarul jamal wal jalal min rabbina. Ya Allah, masukkan kami dalam hati Nabi, maka jelaslah keindahan kebesaranmu. Allah Allah al-wadudu ya Rahman salawatullah alaika ya Rasulullah, iftah lana abwaba rizki binabiyina warzuq lana liqa'a nabiyina. Dengan hak Nabi bukakan rezeki kami, anugerahi kami bertemu Nabi kami. Allah Allah al-wadudu ya Rahman salawatullah alaika ya Rasulullah, antal maqsudu la ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa ya la ilaha illallah ilaman atawajjahu ya la ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab la ilaha
illallah ila man la ilaha illallah ila man la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah amin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bi kulli halin fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wasirul asrar wa ittihabul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa yang Allah titipkan keberkahan, ma'rifah dan kasih sayang Allah bertebaran juga untuk kita semua di sini yang hadir di sini, ibu bapak kita yang hidup maupun yang sudah wafat, leluhur-leluhur ibu bapak kita, semua keluarga kita, anak-anak kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah dari keberkahan Syekh ini kita mendapatkan satu kalimat-kalimat yang mendekatkan kita kepada Allah, dan menjadilah kita orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sudahlah, kesimpulannya perhatikan, belajar kita demi sedikit memperhatikan diri, gerakkan diri kita. Dalam Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan penjelasan beliau minggu kemarin. Bayi hinak dulu nah. Tegang mana buayna. Sedikit-sedikit aja menjelaskan. Karena apa juga itu banyak-banyak kada mengerti juga. Nang sedikit gin kada mengerti, apalagi nang ndak apa-apa memang, tapi proses itu kita lewati, belajar itu kita lewati. Karena terserah Allah membagi-bagi hidayah kepada kita. Karena semua ini memang kehendak Allah. Yang jadi masalah itu kita mau belajar. Jar Nabi nah, jangan sampai nang jadi nang kelima. Jadi 4 aja nah. Kun aliman au mualliman. Ya kah? Apalagi guru? Au mustami'an au muhibban wala khamsi
Jangan menjadi yang kelima. Walal khamis, jangan jadi kelima. Yang kelima itu apakah selain dari 4 nih? Patahlik Nabi, kamu akan rusak. Apa itu? 1, kun aliman. Jadi engkau orang alim, mengajar. Ya, mengajar. Kawalah mengajar agama, mengajar ilmu tentang Tuhan, menjelaskan ilmu. Karakawa guru nasib. Kenapa jadi karakawa? Dulu aja tapi belajar ulun. Nah, sudah. Jadi nang kedua barang je Nabi belajar. Nah, biar ini mau belajar. Mun tidak bisa juga belajar, jadi nang ketiga barang mustamian mendangarakan. Di luar barang mendangarakan. Di manakah duduk? Nah, beturun Bang derajatnya. Nang keempat, kalau tidak bisa mendengarkan, muhiban, menyukai, ada pelajaran seperti itu. Jangan nang kelima apa kira? Menyukai kada, mengganggu iya. Nah, patahlik Nabi, kamu akan rusak. Nah, minggu kemarin lah apa yolah? Ya. Minggu kemarin saya mengisahkan lagi, ini paksa diulang-ulangi sedikit pulangnya, ada apa diulang-ulang tuh bagus. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang dirinya. Diri Allah itu digambarkan. Kamu hanya bisa melihatku, kamu hanya bisa mengenalku dalam Al-Quran itu. Mustadlalnya nanti aja, dalil-dalilnya nanti aja, istidlalnya. Tapi aku itu tidak bisa dikenali. Tapi aku mengumpamakan kamiskati, seperti miskah. Miskah itu lentera. Nah, lentera lampu. Di dalam ada lentera, kerongkongan lampu. Di dalam lentera itu ada lampu. Lampu itu cahaya-cahaya. Tapi cahaya itu bercahaya dia karena di dalamnya ada yukadu, ada dinyalakan sesuatu. Namanya minyak. Ya lah, nang menyalakan biasanya lah lampu tuh ada minyak, ada api ya lah, menyalanya. Nah, minyaknya itu sumbernya sajaratun mubarakatun. Yang minggu kemarin sajaratun yukadu min sajaratin mubarakatin. Dia bersumber nyala api itu dari sajaratin min sajaratin mubarakatin. Dari sajarah itu pohon, mubarakatin artinya diberkahi. Jadi minyak itu menyala, lampu itu menyala dari pohon keberkahan. Keberkahannya, pohon keberkahan itu dari Allah aja hanya ikam bertemu dengan Allah. Nah, jarseh pohon keberkatan itu namanya adalah la ilaha illallah. Bila orang tidak melewati kalimat la ilaha illallah, tidak akan mungkin ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mbak ketemu lawan siapa guru? Barangai ketemu lawan serigala bisa. Ya lah, manusia berbulu domba bisa. Macam-macam serah. Cuma harus melewati kalimat la ilaha. Basicnya itu. Basicnya ada Allah, ada hamba. Basicnya ada si hamba pencari Allah, ada Allah sebagai yang dicari. Basicnya adalah hamba mengenali Allah, ada Allah yang dikenali dari la ilaha. Maka orang yang mengucap la ilaha illallah, ucapan dulu, masuk ke rumus, memahami makna la ilaha illallah, mengenali la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah dalam hari-hari, timbul halnya la ilaha illallah, mulai dia menelusuri dari hatinya, dari tingkat hati pertama, masuk ke lub hati, masuk ke sir hati, masuk lagi ke dalam puat hati, yaitu dia bertemu dengan rohnya, roh dirinya, yaitu dirinya yang sudah dibersihkannya dari bermacam hawa nafsu tadi. Teranglah cahaya lentera itu dalam ruhnya, melihatlah dia dengan Tuhannya. Bagaimana guru wujudnya? Wujudnya ialah timbulnya kesadaran diri. Orang yang melihat Allah itu kesadaran. Melihat ayam bahira di muka rumah, prat. Orang yang mengenal Allah dan orang tidak mengenal Allah beda. Bungol bana ayam nejar, mah ambil akan melon sesapu. Mbak itu pulang. Nah, salah tadi tuh, salah ketujuh kepada Allah, salah. Ini ayam tetangga jar, bungol bana tetangga nejar, bingung ayam. Ya kah? Bo. Nah, itu orang tidak mengenal Allah.
Tapi orang mengenal Allah melihatnya, Masya Allah hebatnya ayam ini bahera di muka rumah. Hah? Ya kalah? Berak di muka rumah. Kayak apa Allah menciptakan nih ada. Nah yang dilihatnya Allah lah saudara. Nah tapi masih umum toh. Hebat juga ciptaan Allah, masih umum toh. Ciptaan tuh asma Allah berarti. Yalah kholik tuh asma Allah. Hebatnya Allah nih nah. Nah yang dilihatnya adalah ciptaan Allah. Mulai dia memperdalam lagi. Ini kudrat Allah, sifat Allah sudah dipahami. Ini kekuasaan Allah bisa. Bepilih ayam nih habis naik ke tempat pelataran rumah, BAB-nya tadi di tanah tidak ada BAB. Pintar kelak. Nah, ya kelak. Itu menggambarkan apa? Kalau ayam tidak diajari, ya BAB di mana aja. Tapi kalau diajari, bisa ayahnya. Ya kah? Nah. Jadi kalau melihat tuh ciptaan Allah berarti asma Allah al-Khaliq. Bila melihat kekuasaan, kebesaran Allah di situ, keindahan Allah di situ, keahatan Allah aja bisa. Siapa yang bisa mengolah robot ayam? Nggak bisa, berarti Allah aja. Berarti masuk ke pintu kudrat ahadnya. Nah, berarti sudah melihat Allah, melihat ayam, melihat Allah. Maksudnya melihat asma Allah, melihat sifat Allah. Habis sifat tidak ada lagi kecuali hanya zat Allah aja. Lorongnya adalah la ilaha illallah yang ada di dalam hatimu itu. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut di dalam Al-Quran, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alimin, dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau Muhammad telah kami berikan, latulqa, kami serahkan, kami letakkan di dadamu itu Al-Quran min ladun hakimin alim. Jadi firman Allah itu sudah ada di dada Nabi sebelum Jibril mendatangkan wahyu kepada Nabi. Kenapa? Karena hati Nabi, fuad Nabi bersih, ruhnya tersambung kepada Allah, Allah langsung mentransfer. Nah, ya lah, pian membisi nomor rekening nyaman lah. Hah? Yalah, ditransfer orang. Ya lah. Nah, kalau punya rekening dah dengan Allah, Nabi Muhammad punya rekening nomor rekening, nomor HP bahasa lainnya dah langsung dengan Allah. Ini firman Tuhan. Sebelum Jibril datang, Nabi sudah tahu sebenarnya. Karena itu firman Allah kepada Nabi, ya Muhammad, wala ta'jal bil Qur'ani. Wahai Muhammad, la ta'jal, jangan engkau tergesa-gesa bil Qur'an, untuk menyampaikan Al-Qur'an, min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu, sebelum Allah tetapkan wahyu untukmu. Maksudnya sebelum Jibril datang kepada menyampaikan wahyu. Kenapa jadi kayak itu guru? Kalau Nabi langsung menyampaikan, disebut oleh orang kafir Quran itu bukan firman Allah tapi Quran. Ya kah? Pikiran, hawa nafsu dari Nabi Muhammad SAW. Itu rahasianya. Maka kita orang mukmin harus seperti Nabi, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Membersihkan bukan begosok-gosok, itu lain. Begosok-gosok di sini adalah maksud dalam Al-Quran. Apa yang diajarkan dalam agama itu kita ikuti. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, tazkiyatun nafsi, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya lah. Ya, jadi agama itu bukan sekedar urusan sholat 5 waktu saja, tapi bagaimana kita ihsan. Agama itu ada 3 makom. 1 makom Islam, itu orang awam. Makom yang kedua makom iman. Yang ketiga disebut dengan makom ihsan. Kalau bisa hendak selamat dunia akhirat, makom ihsan ya. Kalau Islam bermasalah masih banyak macam-macam, nanti masih di makom orang awam tuh. Orang kawas makom iman. Orang kawas makomnya adalah ihsan. Nah, pelajarannya kayak apa guru? Pelajarannya nang piandang arakan tadi itu pelajaran ihsan namanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat maksud yang terambil di dalamnya berkah bagi hidup kita.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan bi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pemberi rezeki sebanyak makhluk ciptaan Allah. Salawat daim pada kekuasaannya. Bahagia hati sifat ridho dan pemurah dari Allah yang maha pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan maha pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina miftahir rizki wassalam adada